Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Perolehan suara di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU menjadi pertanyaan banyak pihak. Sejumlah calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu 2024 mempermasalahkan jumlah perolehan suara yang berkurang secara bertahap. Kisruh penghitungan suara melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU kian hari kian memanas. Anomali perolehan suara Sirekap KPU membuat banyak pihak mempertanyakan data dari KPU. Pasalnya, sejumlah suara calon anggota legislatif yang diumumkan melalui situs pemilu2024.kpu.id disebut berkurang hingga ribuan suara. Berkurangnya jumlah suara salah satunya dirasakan caleg PDI Perjuangan Hari Basuki Cahayapurnama. Hari mengaku jumlah suara yang ia peroleh berkurang hingga 3.400 suara. Menurut Hari, jumlah ini berkurang secara bertahap. Hari Basuki Cahayapurnama yang merupakan caleg DPR dari PD Perjuangan untuk Dapil Jakarta 1 merasa bingung dengan perolehan suaranya yang berubah drastis dalam satu hari. Berdasarkan hitung suara Pileg pada 18 Februari, perolehan suara Hari berjumlah 11.251 suara. Selang sehari, angka ini tiba-tiba merosot menjadi 8.431 suara. Hari mempertanyakan, jika betul ada pengoreksian data, apakah perbaikan juga dilakukan secara bertahap? Berkurang itu sampai sekitar 3.400 suara. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi pada tanggal 18 Februari jam 9 pagi itu masih 11.251. Seperti yang dikatakan tadi. Tanggal 19 Februari jam 8 pagi itu menjadi 8.431. Tidak berhenti di situ saja. Hari ini tanggal 20 Februari jam 1 sore 13.00 itu suara menjadi 7.866. Jadi ini berkurangnya tuh bisa bertahap gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau ini dikoreksi, sistem koreksinya itu bertahap juga atau bagaimana ini? Caleg lain yang mengeluhkan angka suara miliknya yang masih fluktuatif dari hasil hitung suara sementara yang ditampilkan KPU ialah penyanyi Once Michael. Caleg dari PD Perjuangan Dapil Jakarta 2 ini pun belum berani memastikan bisa tidaknya ia berlanjut ke Senayan. Sebetulnya angka yang ada ini kadang melonjak tidak wajar dan juga kadang-kadang turun tidak wajar. Ya kalau yang ada sekarang sepertinya cukup aman, tapi kan seperti itu tadi saya sampaikan, data-data ini kok masih meragukan buat saya. Jadi saya harus betul-betul teliti. Fluktuatif sekali ya data-data yang ada. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus mengklaim adanya anomali atau perbedaan besar data di sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU. Disebabkan bila ada satu KPPS yang menginput angka yang tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya dalam satu dapil. Betty juga menyinggung faktor banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800.000 lebih TPS. Kesenjangan jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS juga menjadi faktor yang menghambat menginput data. Kenapa angka anomali itu ada? Karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS. Ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita nggak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan ini nggak kompatibel. Silahkan diperbaiki oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota untuk presiden dan wakil presiden, dan juga demikian juga untuk tadi DPR dan DPRD, DPD diperbaiki oleh KPU. Rekapitulasi melalui Sirekap KPU dilakukan agar penghitungan bisa dilakukan secara transparan. Namun antisipasi kesalahan penghitungan juga penting dilakukan untuk meminimalisasi kegaduhan seperti saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Asri, ini menjadi sorotan masyarakat terutama terkait dengan berubahnya perolehan suara terutama di Sirekap KPU. Lalu apa penyebabnya dan mengapa ini bisa terjadi hingga salah input?
Ya, berdasarkan penjelasan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari bahwa memang ada sempat penghentian sementara untuk Sirekap ataupun juga rekapitulasi di dalam sistem rekapitulasi KPU atau Sirekap ini karena beberapa hal, diantaranya karena ada ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara formulir C hasil dari TPS dengan hasil yang muncul di sistem rekapitulasi, dan ini terjadi di tingkat kecamatan. Kemudian dari KPU sendiri juga sudah melakukan penghentian sementara bagi beberapa TPS ataupun juga wilayah yang memang ada ketidaksinkronan atau ada ketidaksesuaian dengan dari yang direkap ataupun juga di formulir C dengan yang muncul di tayangan sistem rekapitulasi. Dan kemudian bagi wilayah-wilayah yang memang sudah sesuai atau sudah sinkron, maka tidak ada penghentian ataupun juga masih dilakukan rekapitulasi dan juga masih berlanjut. Sementara untuk data rekapitulasi nasional yang masuk pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini yang tertera di website resmi KPU di pemilu2024.kpu.go.id. Ini untuk suara masuk sementara berdasarkan real count sudah ada 605.109 TPS yang masuk dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau sudah sebesar 73,50%. Dan untuk pemilu atau pemilihan presiden ini untuk pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin ini mencapai suara 24,24% atau sebanyak 24.310.545 suara. Kemudian untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini memperoleh suara sebanyak 58,77% atau setara dengan 58.943.436. Dan terakhir ini paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 17.045.031 suara yang juga setara dengan 16,99%. Dan terkait dengan sistem rekapitulasi yang menjadi pro dan kontra, berdasarkan keterangan dari anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Idam Holik memastikan bahwa sistem rekapitulasi suara atau Sirekap ini tidak ditutup ataupun juga ini akan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024. Meski sebelumnya memang Bawaslu ini pada hari Sabtu kemarin ini sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara agar yang ditayangkan ini masih banyak angka yang tidak sesuai ataupun juga tidak sinkron. Tapi dari KPU sendiri menilai bahwa ini penting, masih harus ditampilkan ataupun juga masih terus bisa diakses oleh masyarakat karena ini penting diketahui oleh masyarakat dan hasil pemilu ini bisa transparan di masyarakat. Baik, terima kasih. Laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Dan